Perang Bubat adalah pertempuran antara keluarga kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit. Pada tahun 1357 Masehi, pertempuran ini terjadi di lapangan Bubat di bagian utara Trowulan. Peristiwa Perang Bubat disebutkan dalam cerita Serat Pararaton dan Kidung Sundayana. Peristiwa ini yang melibatkan Majapahit di era Raja Hayam Wuruk dan Gajah Mada dengan kerajaan Galuh di bawah pemerintahan Prabu Linggabuana. Perang ini menyimpan banyak sejarah hingga berdampak hingga saat ini. Kematian dari seluruh anggota rombongan kerajaan Pajajaran menyisakan sebuah duka yang mendalam bagi rakyat Sunda, sehingga muncul sebuah larangan untuk menikah dengan orang Jawa. Hingga sekarang, mitos tersebut masih ada dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Konon, jika dilakukan, maka pernikahan orang Sunda dengan orang Jawa, khususnya pihak Majapahit, tidak akan harmonis. Dampak Perang Bubat ini juga tidak ada nama jalan di daerah Sunda yang dibuat berdasarkan nama kedua tokoh kerajaan Majapahit, yaitu Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Begitu juga sebaliknya, dari bekas kerajaan Majapahit tidak ada nama jalan Siliwangi dan Pajajaran. Dari peristiwa Perang Bubat pula awal runtuhnya dua kerajaan besar di Pulau Jawa ini. Mitos dengan larangan orang Sunda yang menikah dengan orang Jawa beredar sebuah isu kalau menikah dengan orang Sunda akan diperlakukan tidak baik. Untuk menghilangkan mitos tersebut dan menghindari perpecahan, pemerintah mengambil langkah nyata dengan meresmikan nama jalan di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2017. Gubernur daerah istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono, dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Hermawan, beserta Gubernur Jawa Timur. Pada jalan yang melingkar wilayah daerah istimewa Yogyakarta tersebut, terdapat nama Jalan Siliwangi, Jalan Pajajaran, Jalan Majapahit, dan Jalan Brawijaya. Nama-nama jalan tersebut diharapkan dapat mematahkan mitos hubungan orang Jawa dan orang Sunda, serta melepaskan diri dari mitos mengenai Perang Bubat di masa lalu. Cerita ini kita kembali lagi ke awal judul cerita. Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi di masa pemerintahan Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Perang yang terjadi dampak perselisihan Mahapati Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda. Peristiwa ini terjadi di Pasanggerahan Bubat yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan dari Kerajaan Sunda. Peristiwa Perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang mau mempersunting Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dari negeri Sunda. Konon, tertariknya Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena lukisan dari seorang seniman pada masa itu yang bernama Sungging Prabangkara yang melukis Dyah Pitaloka Citra Resmi secara diam-diam. Di versi lain, niat pernikahan itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama putus selang Majapahit
dengan Sunda. Dari versi umumnya yang bisa diterima adalah Hayam Wuruk memang berniat memperistri Dia Pitaloka dengan dihalau pendapat politik, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda atas restu dari keluarga kerajaan Majapahit. Lalu Hayam Wuruk mengirim surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar Dia Pitaloka, dan upacara pernikahan rencananya akan berlangsung di Majapahit. Dari pihak kerajaan Sunda ini sebenarnya keberatan jika pernikahan berlangsung di pihak laki-laki atau di kerajaan Majapahit, karena menurut norma budaya yang berjalan di Nusantara pada saat itu, tidak lazim jika pengantin perempuan datang untuk pihak pengantin laki-laki. Di sisi lain juga ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik Majapahit yang pada waktu itu sedang gencar-gencarnya melebarkan kekuasaan. Maharaja Linggabuana memutuskan untuk tetap berangkat ke kerajaan Majapahit karena rasa persaudaraan yang sudah hadir dari garis leluhur. Lalu berangkatlah Linggabuana bersama rombongan kerajaan Sunda ke Majapahit dan disambut oleh keluarga Majapahit dan dipersilakan di pesanggerahan Bubat. Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan putri Dia Pitaloka dengan dikawal sedikit prajurit. Menurut sumber dari Kidung Sundayana, timbul niat Mahapati Gajah Mada untuk menguasai kerajaan Sunda. Mengingat Mahapati Gajah Mada pernah mengikrarkan Sumpah Palapa pada masa sebelum Hayam Wuruk naik tahta, dan ia berambisi ingin memenuhi sumpahnya untuk menyatukan Nusantara, karena dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan Majapahit, hanya kerajaan Sundalah yang belum ditinggali atau ditaklukkan. Dengan maksud tersebut, Gajah Mada membuat pendapat untuk menganggap bahwa kedatangan rombongan kerajaan Sunda di pesanggerahan Bubat adalah bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda untuk Majapahit. Lalu Gajah Mada mendesak Raja Hayam Wuruk untuk menerima Dia Pitaloka, bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluknya negeri Sunda dan pengakuan superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri diceritakan bimbang atas permasalahan tersebut. Bimbang antara hatinya yang memang dari hati ingin memperistri Dia Pitaloka dengan mengingat Gajah Mada adalah Mahapati yang diandalkan Majapahit pada masa itu. Hayam Wuruk belum memberikan perintah dan keputusan. Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya untuk menyerbu rombongan Linggabuana di pesanggerahan Bubat, dan ia mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas Majapahit. Kemudian terjadilah perselisihan utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimaki-makinya Gajah Mada oleh utusan negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit di Nusantara, bukan karena undangan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap bersikeras
dalam posisi semula demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda. Linggabuana menolak tekanan itu, dan terjadilah peperangan yang tidak seimbang di Pesanggerahan Bubat. Dengan perbandingan yang cukup banyak, Gajah Mada dengan pasukan besar dan pasukan Linggabuana hanya pengawal kerajaan Balamati yang berjumlah amat sedikit, serta para pejabat dan menteri kerajaan Sunda yang ikut dalam lawatan itu. Peristiwa itu dengan gugurnya Linggabuana, para keluarga kerajaan Sunda, serta pasukan yang amat sedikit, kerajaan Sunda beserta segenap pejabat kerajaan Sunda dapat didatangkan di Majapahit dan binasa di lapangan Bubat. Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta kesatria perempuan Sunda yang masih tersisa baik bangsawan maupun bawahan, tradisi menyebutkan sang putri Dyah Pitaloka dengan hati berduka memainkan bela pati dengan cara ia bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Tindakan bunuh diri ritual dilakukan oleh para perempuan kasta kesatria bila mana kaum laki-lakinya telah gugur. Perbuatan itu diharapkan dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka. Setelah peristiwa itu menyebutkan bahwa Hayam Wuruk meratapi kematian Dyah Pitaloka. Hayam Wuruk menyesal atas tindakan Gajah Mada yang ceroboh mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Dan Hayam Wuruk mengirimkan utusan dari Bali yang pada saat itu berada di Majapahit untuk menyaksikan pernikahan Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, untuk menyampaikan permohonan maaf kepada untuk Mangku Bumi yang Bumisora Surodipati yang menjadi pejabat sementara Raja Negeri Sunda, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana. Di Bali sendiri dikenal sebagai Guguritan Sunda. Agar bisa diambil hikmahnya, Raja Hayam Wuruk kemudian menikahi sepupunya sendiri. Peristiwa Perang Bubat menimbulkan kemarahan yang besar dari Hayam Wuruk terhadap Gajah Mada, yang pada akhirnya gelar sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit dicopot. Dampak peristiwa itu pula merenggangnya hubungan Gajah Mada dengan Hayam Wuruk, karena Dyah Pitaloka turut menjadi korban dan membuat Hayam Wuruk patah hati. Para pejabat dan bangsawan Majapahit mencerca Gajah Mada karena tindakannya yang ceroboh dan lancang tidak memperdulikan perasaan rajanya. Keberadaan Gajah Mada setelah Perang Bubat masih simpang siur. Ada yang mengatakan Gajah Mada masih tetap menjabat Mahapati sampai kesudahan hayatnya pada tahun 1364. Dan cerita lain menyebutkan Gajah Mada menghilang tanpa jejak atau ia moksa.